Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Nasrullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban pemerintahan Umar bin Khattab. Untuk yang pertama, riwayat hidup Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar al-Khattab bin Nufail bin Abdul al-Uzza bin Robah bin Abdul bin Qut bin Razah bin Adi bin Ka'bah bin Lu'airi bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi. Umar bin Khattab lahir pada tahun 13 pasca tahun Gajah, sehingga selisih umurnya dengan Nabi Muhammad SAW sekitar 12 tahun. Warna kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya tampan, tangan dan kakinya berotot, postur tubuhnya tinggi, besar seolah-olah ia mengendarai kendaraan karena saking tingginya. Tubuhnya kuat dan tidak lemah. Ia suka menyemir rambutnya dan juga jenggotnya dengan pewarna al-hinna. Ia memiliki cambang yang panjang dan lebat. Kalau berjalan, jalannya cepat, dan kalau berbicara, omongannya didengar, dan kalau memukul, pukulannya menyakitkan. Nama lengkap ayahnya Al-Khattab bin Nufail. Kakek Umar, Nufail bin Abdul Aus, adalah seorang hakim kaum Quraisy. Nama lengkap ibundanya Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Dikatakan ibunda Umar adalah putri Hashim, saudara perempuan Abu Jahal. Kemuliaan status sosial Banu Adi ditunjukkan oleh peranan mereka sebagai duta yang dikirim suku Quraisy untuk tugas-tugas penting, dan Umar merupakan duta terakhir mereka. Sebelum beraktivitas sebagai pedagang, Umar sejak kecil terbiasa mengembalakan ternak milik keluarga dan kerabatnya. Setelah menjadi khalifah, ia mendapatkan gaji dari pemerintah yang diambil dari Baitul Mal. Keutamaan Umar terlihat dari sikapnya yang tawadhu atau rendah hati, zuhud, kesederhanaan dalam hidup, dan dermawan. Selain itu, ia terkenal dengan kecerdasan, keberanian, ketegasan dalam menegakkan kebenaran, sehingga mendapatkan gelar Al-Faruq, yaitu pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Di samping itu, dia adalah yang mempunyai keinginan kuat, rasa keadilan yang keras, kesetiaan yang kukuh, dan mempunyai bakat yang luar biasa untuk menjalankan pemerintahan. Umar adalah pribadi yang lengkap untuk menjadi pemimpin yang cemerlang, dan itu ia buktikan selama kepemimpinannya yang berlangsung selama 10 tahun. Ia adalah pemimpin yang gemilang, yang sukses membawa negeri Islam menjadi wilayah yang disegani bagi bangsa lain. Meskipun dikenal kepribadiannya keras, namun hatinya lunak pada saat tersentuh kebenaran, sebagaimana diperlihatkan pada saat ia mendapatkan hidayah untuk menganut agama Islam. Pada awalnya, Umar sangat membenci Rasulullah dan berniat menghabisi Rasulullah karena Rasulullah dianggap membuat perselisihan di antara orang-orang Quraisy. Di siang hari yang sangat panas, sambil menghunus pedangnya, ia hendak membunuh Rasulullah dan beberapa orang di antara sahabatnya yang sedang berkumpul di Darul Arqam. Namun ketika dalam perjalanan mencari Rasulullah, Nuaim ibnu Abdul, Allah memberitahukan bahwa adik perempuan Umar yang bernama Fatimah dan suaminya yang bernama Zaid ibnu Zaid telah menjadi muslim, sehingga ia langsung menuju rumah adiknya. Ketika ia mengetuk pintu, mereka berdua sedang membaca kitab, yaitu Al-Quran, yang ada di tangan mereka. Ketika mendengar kedatangan Umar, mereka berdua segera bersembunyi, meskipun sebelumnya marah-marah pada adiknya yang sedang belajar mengenai agama Islam, serta bacaan Al-Quran kepada Khabbab ibnu al-Arad.
Namun akhirnya hatinya luluh oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia segera menemui Nabi Muhammad yang sedang berdakwah di rumah Al-Arqam dan kemudian menyatakan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Karena keyakinannya pada kebenaran Islam dan keberaniannya yang luar biasa, maka ia mengumumkan kepada masyarakat Makkah tentang keislamannya tanpa perasaan takut sedikit pun. Hal serupa juga dilakukan ketika dirinya hendak melakukan hijrah ke Madinah. Keislaman Umar pada tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah keislaman Hamzah ibnu Abdul Al-Muttalib, merupakan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala doa Nabi Muhammad yang memohon agar Islam diperkuat dengan salah satu di antara 2 orang, yaitu Umar ibnu Al-Khattab atau Amr ibnu Hisam atau Abu Jahal. Sehingga setelah itu dakwah Islam semakin bertambah kokoh. Sejak menganut Islam, Umar bersama para sahabat lainnya senantiasa mendampingi Rasulullah dalam berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Bahkan masa Rasulullah, Umar menduduki peringkat kedua setelah Abu Bakar di antara semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Umar wafat pada 26 Dzulhijjah 23 Hijriah atau 2 November 644 Masehi dikarenakan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Bairus dari Persia. Ketika Umar memimpin sholat subuh 23 Dzulhijjah atau 30 Oktober 644 Masehi, Abu Lu'lu'ah adalah budak Al-Mughirah ibnu Subah. Sebelumnya Umar melarang orang non-Arab untuk tinggal di Madinah. Al-Mughirah berhasil meyakinkan Umar yang mengatakan bahwa Abu Lu'lu'ah dapat berguna untuk membantu pekerjaannya. Abu Lu'lu'ah kemudian diizinkan untuk di Madinah. Pembunuhan itu didorong oleh perasaan dendam kepada pemerintahan Umar yang telah menghancurkan pemerintahan Persia. Setelah melakukan penikaman kepada Umar dan para sahabatnya, Abu Lu'lu'ah merasa tidak bisa lolos dari penangkapan, sehingga ia langsung melakukan bunuh diri untuk menjaga kerahasiaannya. Itulah riwayatnya. Dan yang sekarang yang kedua, proses pengangkatan Umar bin Khattab. Proses terpilihnya Umar menjadi khalifah sesudah Abu Bakar dimulai ketika Abu Bakar yang sedang sakit merasakan bahwa saat wafatnya semakin dekat. Saat itu Abu Bakar mengajak musyawarah tertutup dengan beberapa sahabat senior secara bergantian. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari kelompok Muhajirin serta As'ad bin Khudair dari kelompok Ansor, dan mengusulkan supaya Umar dijadikan penggantinya dalam pemimpin umat Islam dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Para sahabat kemudian menyetujui usulan Abu Bakar itu. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang secara beramai-ramai membaiat Umar. Umar menyebut dirinya Khalifati Rasulullah, artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Umar juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin kepada umat Islam. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk menulis wasiat mengenai pengangkatan Umar sebagai khalifah setelah Abu Bakar. Pembaitan terhadap Umar dilakukan secara umum serta terbuka di Masjid Nabawi. Dan permulaan pemerintahan yang diawali pada tanggal 22 Jumadil Akhir 13 Hijriah, penunjukan secara langsung oleh Abu Bakar merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Ada beberapa faktor yang mendorong Abu Bakar untuk menunjuk Umar menjadi khalifah. Yang pertama, kekhawatiran peristiwa yang sangat menegangkan di Saqifah Bani Sa'idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang. Perpecahan akan terulang kembali bila ia tidak menunjuk seorang yang menggantinya. Yang kedua, kaum Ansor dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. Dan yang ketiga, umat Islam pada saat itu baru saja selesai menumpas kaum murtad dan pembangkang, sementara sebagian pasukan Muhajirin bertempur di luar kota Madinah melawan tentara Persia di satu pihak dan tentara Romawi di pihak lainnya. Itulah pengangkatannya. Dan yang sekarang, yang ketiga, peradaban Islam pada Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab,
Kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Periode Umar inilah dikenal dengan pembangunan Islam dan perubahan-perubahan dengan membentuk sistem militer yang handal dan didukung sistem administrasi kenegaraan yang efektif dan efisien. Beberapa rekonstruksi pemikiran dan peradaban Islam pada Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, dalam bidang politik, Umar ibnu al-Khattab mencoba melakukan perubahan kebijakan Abu Bakar terhadap para mantan pemberontak dalam peperangan Riddah. Kebijakan ini merupakan keputusan yang mengakibatkan perubahan-perubahan besar di Arab. Langkah yang paling berarti menuju persatuan masyarakat Arab. Basis pemerintahan Madinah secara luas dikembangkan, sehingga termasuk di dalamnya orang Arab tanpa terkecuali. Dengan demikian, tidak seorang di luar dari kegiatan umum umat yang beranggotakan semua muslim. Mereka semua memiliki kepentingan bersama dan juga hak yang sama untuk mendapatkan perolehan-perolehan pemerintah Madinah. Umar ibnu al-Khattab mengangkat Abu Ubaid al-Saqib menjadi pemimpin di kalangan mereka yang langsung ditugasi membentuk front tersendiri, sekaligus merekrut suku-suku yang pernah terlibat dalam Riddah untuk disalurkan dalam penyelenggaraan ke wilayah-wilayah Saniyah di kemudian hari. Kebijakan ini membuahkan hasil yang luar biasa dalam ekspansi Islam di zaman Umar ibnu al-Khattab. Selain Umar ibnu al-Khattab melakukan konsolidasi internal, ia juga melakukan upaya untuk mengakomodasi potensi dalam bakat administrator pemerintahan. Umar memandang perlu untuk membangun struktur dan mekanisme pemerintahan yang baru, membutuhkan tenaga-tenaga administrator yang memiliki potensi dalam bakat tertentu. Umar dengan jeli melihat bahwa kaum Umawi memiliki potensi dan bakat besar dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ia mengambil kebijakan untuk merekrut kaum Umawi ke dalam jaringan birokrasi kekhalifahan. Dalam hal ini, pantaslah jika dikatakan bahwa Umar ibnu al-Khattab juga pandai membaca potensi diri yang dimiliki umat Islam. Dan potensi ini cukup nyata. Di samping dua kebijakan di atas, Umar ibnu al-Khattab juga membuat kebijakan untuk melanjutkan ekspansi. Ekspedisi ini sudah sampai pada pengembangan kota Damaskus, salah satu pusat Suriah yang paling penting. Dan Umar meneruskan kebijakan yang telah dilakukan pendahulunya. Bahkan kesuksesan ekspansi selalu Khulafaur Rasyidin itu yang paling gemilang. Dengan tidak mengabaikan jasa para khalifah yang lain, wilayah ekspansi tersebut meliputi Suriah, Mesir, Sistan, Irak, Armenia, Azerbaijan, Irman, Khurasan, Makran, Balocistan, dan Asia Kecil atau Rum. Sehingga peta perluasan daerah yang terjadi pada masa Umar menjadi 2.251.30. Pemerintahan Umar tahun 644 Masehi meliputi Persia Barat, seluruh Irak, Suriah, Mesir Selatan, dan sebagian Afrika Utara. Tentu adanya ekspansi ini telah menjadi perluasan daerah di samping penambahan jumlah penduduk Islaman. Dan yang kedua, bidang administrasi negara. Umat Islam di zaman Umar bin al-Khattab mengalami kemajuan di bidang tata administrasi pemerintahan juga. Dirumuskan sejumlah kebijakan dan menerbitkan peraturan-peraturan baru. Umar ibnu al-Khattab membagi wilayah pemerintahan menjadi 8 provinsi, yakni Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Pada masanya pula diterbitkan gaji, diatur administrasi pajak tanah, didirikan pengadilan-pengadilan, dan ia juga memisahkan bidang yudikatif dan eksekutif. Pada masa ini, beberapa departemen pemerintahan negara yang penting telah terbentuk sebelum ia meninggal dunia, yaitu dengan dibentuknya Majelis Permusyawaratan yang beranggotakan sahabat-sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansor. Penguatan wilayah keuangan dilakukan dengan dibangunnya lembaga Baitul Mal, menempa mata uang, mengadakan hisbah yang mengontrol terhadap dirinya, yaitu mengatur pasar, timbangan, dan takaran, juga mengatur administratif lain. Beberapa pengaturan berjalan pos dan menetapkan tahun Hijriah, serta penjagaan terhadap tata tertib dan susila.
dan pengawasan terhadap kebersihan jalan. Hal lain yang juga tidak kalah penting yang menjadi perhatian Umar adalah kepentingan pertahanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Maka didirikanlah lembaga kepolisian, korps militer dengan tentara terdaftar. Mereka digaji sesuai dengan tugasnya, dan ia juga mendirikan pos-pos militer di tempat strategis. Tentu ini perlu dilakukan dalam rangka menjaga baik untuk stabilitas internal maupun untuk menjaga wilayah dari ancaman luar. Yang ketiga, di bidang hukum. Dalam memutuskan suatu hukum selalu bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, Ijtima' dan Qiyas. Putusan-putusan hukum terdahulu dan Ar-Ra'yu atau pendapat. Bukti-bukti yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum diantaranya pengakuan terdakwa, persaksian, sumpah, pengumpulan informasi dalam masalah yang berhubungan dengan penetapan nasab. Bukti-bukti penguat juga pengetahuan seorang hakim. Selalu mengedepankan prinsip kemaslahatan umat dengan rekonstruksi pemikiran dan peradaban Umar bin Khattab. Membuat ketentuan-ketentuan peraturan baku yang terkait dengan hukum dan peradilan. Bagaimana mengatur pemerintah dengan membaginya ke beberapa daerah kecil untuk lebih mudah mengaturnya. Sehingga Umar bin Khattab dipandang sebagai penggagas terbentuknya ilmu pemerintahan Islam. Yang keempat, bidang pendidikan. Dengan wilayah yang luas, maka semakin luas kebutuhan kehidupan di segala pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan keterampilan dan keahlian. Maka diperlukan pendidikan. Kemajuan pendidikan begitu pesat, sebab selama Umar bin Khattab pemerintahan negara dalam keadaan stabil dan aman. Hal ini juga dikarenakan ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan dan juga terbentuknya pusat-pusat pendidikan di berbagai kota. Berikut adalah pemikiran peradaban Umar bin Khattab dalam aspek pendidikan. Yang pertama, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak boleh keluar daerah kecuali atas izin dari Khalifah dan dalam kurun waktu yang terbatas. Jadi kalau ada di antara umat Islam yang ingin belajar ilmu hadis harus pergi ke kota Madinah. Ini berarti bahwa penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah pusat di kota Madinah. Yang B, meluasnya Islam sampai ke Jazirah Arab. Tampaknya Khalifah pemikiran pendidikan Islam di daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Untuk itu Umar bin Khattab memerintahkan para panglima perangnya, apabila mereka berhasil menguasai satu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Yang ketiga, berkaitan dengan masalah pendidikan ini, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap daerah yang ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Di antara sahabat-sahabat yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ke daerah adalah Abdurrahman bin Ma'qal dan Imran bin Hasim. Kedua orang ini ditempatkan di Basirah. Abdurrahman bin Honam dikirim ke Syria dan Hasan bin Abi Jabalah dikirimkan ke Mesir. Adapun metode yang mereka pakai adalah guru duduk di halaman masjid sedangkan murid melingkarinya. Untuk D, bagi para pendidik pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sumber gaji para guru diambil dari daerah yang ditaklukkannya atau dari Baitul Mal. Untuk yang selanjutnya, lembaga pendidikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sama-sama dengan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu masjid dan kutab. Pada awalnya kutab berfungsi sebagai tempat memberi pelajaran menulis dan membaca bagi anak-anak. Setelah Nabi Muhammad SAW dan sahabat membangun masjid, barulah ada kutab yang didirikan di samping masjid. Sistem pengajaran di kutab pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ketika itu tidak berkelas. Adapun metode mereka dalam mengajar antara lain dengan halaqah, yakni guru di sebagian ruangan masjid kemudian dikelilingi oleh para siswa, menyampaikan ajaran kata demi kata dengan artinya dan kemudian menjelaskan kandungannya. Pada masa ini tuntutan belajar bahasa Arab juga sudah mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam dan daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu pada masa ini sudah ada pengajaran bahasa Arab. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Umar bin Khattab adalah ilmu qiraat. Sejalan dengan perluasan wilayah,
Islam banyak orang Islam yang tidak dapat membaca Al-Quran. Oleh karena itu, muncul kekhawatiran terjadi kesalahan dalam membaca. Selain itu, terdapat beberapa dialek di kalangan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, diperlukan kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran. Untuk mempelajari bacaan Al-Quran, Umar bin Khattab telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Palestina, Ibadah bin Al-Samit ke Hims, Abu Darda ke Damaskus, Ubay bin Ka'ab dan Abu Ayyub tetap di Madinah. Yang kedua, ilmu tafsir. Ilmu tafsir diperlukan dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Quran. Sahabat menafsirkan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin sesuai dengan apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW. Artinya, pada masa ini beliau dikenal tafsir bil ra'yi. Inilah tahap awal munculnya ilmu tafsir. Beberapa sahabat telah ada yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan yang mereka terima dari Rasulullah. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Ka'ab. Yang ketiga yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis belum dikenal pada masa Khulafaur Rasyidin ini, tetapi ilmu pengetahuan tentang hadis Nabi telah tersebar luas di kalangan umat Islam. Rasulullah SAW melarang sahabat menulis hadis karena dikhawatirkan bercampur atau berbaur dengan Al-Quran, sehingga hadis Rasulullah pada masa Khulafaur Rasyidin belum dibukukan. Baru ada usaha membukukannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Khalifah Umar bin terdapat beberapa sahabat yang diperintahkan beliau untuk menyebar hadis ke wilayah-wilayah Islam, seperti Abdullah bin Mas'ud ke Kubah, Ma'bad bin Yasar ke Basrah, Ibadah bin Samit ke Abu Darda ke Syria. Yang selanjutnya itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu lahir dan berkembang di Basrah dan Kubah, karena di dua kota tersebut banyak tinggal kabilah Arab yang berbicara dengan berbagai dialek bahasa. Selain orang Arab, terdapat juga orang-orang Persia. Untuk itu perlu disusun tata bahasa mempelajari bahasa Arab. Ali bin Abi Thalib adalah pembina dan penyusun pertama dasar-dasar ilmu nahwu. Selanjutnya itu ilmu fikih. Ilmu fikih sudah mulai muncul pada masa Khulafaur Rasyidin, karena wilayah Islam semakin luas. Semakin banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam yang memerlukan ketetapan hukum. Beberapa sahabat ada yang mempunyai keahlian dalam bidang fikih, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Sabit tinggal di Madinah, Abdul bin Abbas tinggal di Mekah, Abdullah bin Mas'ud tinggal di Kufah, Anas bin Malik tinggal di Basrah, Mu'adz bin Jabal tinggal di Syria, dan Abdullah bin Amr tinggal di Mesir. Selanjutnya itu keistimewaan Umar bin Khattab. Berdasarkan hasil penelitian, kami dapat menyimpulkan bahwa Umar bin Khattab memiliki kesempurnaan, yaitu dalam film Umar episode 22-24 mengatakan bahwa cerita pada film Umar berupa refleksi dan referensi dari realitas kehidupan masyarakat bangsa Arab dan sejarah Umar bin Khattab yang dipindahkan ke dalam seluit. Pesan-pesan tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada awal pemerintahannya sesuai dengan karakter kepemimpinan, yaitu A. Adil dan jujur, kedua, bijaksana dalam menghadapi masalah, ketiga, berpandangan luas serta tidak fanatik, yang selanjutnya berjiwa integrasi, wibawa dan disegani, dan terakhir lebih mementingkan kepentingan umat Islam. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya jelaskan dalam bentuk video.
dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.